masa kita kena satu sindrom di mana kita suka barang-barang impor, padahal kita bisa menciptakan produk-produk kita sendiri. Kita harus cinta produk-produk dalam negeri, terutama pangan. Perkenalkan, sebelumnya saya Iqbal, founder dari Indonesia Milal Connect. Kalian sebelumnya udah tahu belum sih Indonesia Milal Connect itu apa? Ya, saya jelaskan sedikit tentang Indonesia Milal Connect. Jadi Indonesia Milal Connect itu organisasi nirlaba. Itu kita bergerak dari 3 bidang, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Gitu. Terus juga Indonesia Milal Connect ini sebelumnya kita ada beberapa kegiatan. Pertama itu ada sharing session by Instagram. Itu kita mengundang beberapa pembicara hebat, diantaranya Chandra Putra Negara, terus juga ada Safi Effendi, terus juga ada banyak lainnya. Itu terus juga setelah itu di bulan lalu di Mei kita juga ada ngabuburit dari rumah. Itu kita kedatangan Haikal Kamil, ada Sabian Wisnutama, terus juga ada banyak gitu, pokoknya. Terus selain itu Indonesia Milal Connect juga kita mengadakan donasi sebelumnya untuk masyarakat terdampak corona. Itu kita terkumpul sekitar 11 juta gitu. Nah, untuk yang sekarang donasi kita salurkan untuk UMKM yang terdampak. Kan banyak masyarakat yang awalnya pedagang, terus karena corona ini, pandemi ini, terus akhirnya modalnya habis gitu untuk sehari-hari. Akhirnya modal usahanya nggak ada, dan akhirnya kita inisiatif untuk memberikan modal usaha tersebut. Itu. Makanya di Festival Indonesia Bangkit ini kita memberikan donasi kepada pelaku UMKM. Ya Bang, makasih Bang. Sebelumnya saya mau jelasin dulu Bang, terkait Festival Indonesia Bangkit ini masuk juga sama tema kita Bang. Jadi Festival Indonesia Bangkit ini kita buka juga nanti uang pendaftaran ini untuk didonasikan untuk UMKM gitu kan. UMKM sekarang kayak contoh misalkan pedagang kue itu karena pandemi ini modalnya habis gitu kan, karena di rumah aja, terus nanti kita salurkan permodalan gitu Bang. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terkumpul sekitar 112 juta Bang. Wow, keren banget, luar biasa. Dan ini berapa lama ya Indonesia Millennial Connect ini total jumlah harinya dari kita berkumpul semua? Untuk sesi Festival Indonesia Bangkit ini kita 21 hari Bang. Dari tanggal 7 sampai 27 Juni gitu. Nanti di closing ada Mbak Najwa Shihab sama Wirda Mansur. Wow, gitu. Keren banget ya. Jadi ini merupakan yang terbanyak dan terlama berarti ya dari segi festival. Dan paling banyak juga partisipasinya dari teman-teman milenial seluruh Indonesia ya. Ya. Mohon doanya aja Bang. Jadi ini Iqbal ini merupakan leaders yang timbul karena pandemi COVID-19. Jadi setiap pemimpin ini ada masanya, dan kali ini masanya nih pemimpinnya Iqbal nih, masa pandemi kita. Selamat untuk Iqbal.
Ya, makasih Bang. Nah, kita ngomong-ngomong tentang UMKM nih Bang. Ya. Nah, boleh sedikit cerita Bang, perbedaan dari sebelum sampai sekarang kan masih masa transisi nih Bang. Gimana menurut Abang? Pendapat Abang? Ya, bagi saya sih ini masa-masa yang sangat sulit ya buat UMKM karena kita melihat bahwa UMKM ini betul-betul terdampak secara signifikan pada saat COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat bedakan dengan krisis-krisis sebelumnya, bahwa UMKM ini kali ini terpukul jatuh di ronde-ronde pertama. Tapi ternyata yang menarik adalah juga timbul peluang-peluang baru di tengah pandemi COVID-19. Kalau saya boleh share screen, saya ingin share tentang justru teman-teman Millennial Connect ini, Indonesia Millennial Connect, mestinya bisa menangkap satu peluang yang muncul di tengah pandemi ini. Saya sebutnya sebagai peluang untuk belajar membuka usaha. Jadi kalau kita lihat kan tadi sudah disampaikan bahwa di tengah pandemi ini UMKM terdampak secara negatif secara signifikan. Nah ini kalau kita lihat topografi ekonomi Indonesia 99% ini digerakkan oleh UMKM. Lapangan kerja kalau kita bilang ada sekitar 2 juta yang kehilangan lapangan pekerjaan dan 15 juta sektor informal yang kehilangan mata pencariannya, ini adalah 97%-nya adalah UMKM. Sementara dari segi produk domestik bruto, ekonomi kita ini 60% digerakkan oleh UMKM. Namun sayangnya, mereka ini banyak yang menjadi pengusaha ini karena keterpaksaan, bukan karena satu rencana yang disiapkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, baru 3 dari 10 UMKM kita yang sebetulnya sudah menjadi entrepreneur. Nah, ini yang saya ingin sharing di sesi sore ini, agar teman-teman milenial ini menangkap peluang untuk justru membuka usaha. Kalau kita lihat Indonesia tuh punya jumlah anak muda yang besar sekali. Dominasi daripada populasi di Indonesia ini adalah teman-teman milenial. Sementara populasi online kita nomor 6 terbesar di dunia. Jadi kalau kita lihat 60% masyarakat kita yang notabene populasinya banyak milenialnya ini sudah terhubung dengan internet. Dan pasar e-commerce kita apalagi di tengah pandemi ini justru meningkat. Sekarang menjadi yang terbesar di ASEAN dengan 21 miliar dolar besar pasarnya dan terus bertumbuh. Bertumbuhnya ini fenomenal sekali. Setelah krisis pandemi COVID-19 ini naiknya antara 75 sampai 150%. Nah, peluangnya ada di mana saja? Ini yang saya ingin share hari ini, Bro Iqbal dan teman-teman Indonesia Millennial Connect. Sektor kesehatan, fasilitas kesehatan, alat kesehatan ini meningkat secara tajam. Teleconferencing dan education, massive online open course ini juga meningkat. Digital, terutama juga yang berkaitan dengan work from home. Digital equipment, perangkat digital ini meningkat secara luar biasa. Terus makanan, food, biotech yang berkaitan dengan pencegahan penularan virus COVID-19 ini. Termasuk di sini juga jamu. Bidang usaha lain yaitu legal yang sekarang seperti Bang Hotman Paris ini banyak diperlukan. Karena dengan transisi ke digital ini juga dari sisi hukumnya kita harus perhatikan. Dan clean energy. Kita lihat bahwa bagian daripada new normal adalah anak-anak muda yang pivot untuk membuka satu pertumbuhan ekonomi baru dengan gelombang tren terkini yaitu digital, food delivery, cloud kitchen, fintech, dan lain sebagainya. Berikutnya saya ingin sampaikan bahwa justru pandemi COVID-19 ini mengakselerasi digitalisasi kita. Jadi kita lihat bagaimana dengan work from home kita bisa mendorong
untuk munculnya inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Steve Jobs memulai usahanya juga dari rumah. Dan kalau kita lihat dari rumah saja ini, justru banyak terobosan-terobosan terbesar bisa kita dapatkan dari rumah. Kita juga punya alat-alat pembantu seperti media sosial, Facebook, maupun OTT ya, dan streaming services yang lainnya. Saat pandemi ini kita harus tingkatkan bahwa COVID sebetulnya merupakan satu ujian bagi kita untuk meningkatkan derajat pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Nah, bagaimana caranya memulai usaha? Simple saja, saya selalu bilang di bawah 1 jam nih Bro Iqbal. 20 menit pertama kita searching apa kebutuhan masyarakat. Nah, di sini saya sharing bulan Maret 2020 sama bulan Maret 2019 ini ternyata kita lihat luar biasa nih. Ini kalau saya besarkan di sini 10, ini saya ada 100 ya, tapi 10 yang tertinggi ini permintaannya adalah pertama sarung tangan, disposable, alat-alat dapur, ini naik sampai 7 kali lipat, obat-obatan naik juga, makanan cepat saji, beras, makanan frozen food, buah-buahan juga meningkat karena orang mau sehat. Peralatan olahraga di rumah ini meningkat sampai 3 kali lipat. Susu maupun alat-alat seperti hand sanitizer maupun juga masker dan lain sebagainya. Jadi ini peluangnya. Nah, setelah itu kita itu 20 menit pertama, berikutnya kita yang kedua adalah kita lihat ini buka nomor rekening di payment online, itu juga hanya perlu waktu 10 menit saja. Buka nomor rekening, setelah itu bikin brand untuk pengenal usaha. Nah, ini brand-brand yang bisa catchy, nama-nama terkini. Ini keren banget nih, Indonesia Millennial Connect nih brand yang keren banget gitu loh. Catchy banget. Dalam waktu 5 menit kita bisa dapat brand yang keren. Misalnya, saya baru bikin brand Ultimate You pada saat pandemi COVID-19 ini dan saya ingin luncurkan kira-kira bulan Agustus ke depan. Itu juga yang catchy, yang bisa diingat langsung oleh calon pelanggan kita. 5 menit ke depan kita buka toko online di marketplace. Sekarang marketplace sudah banyak. Silakan kita pilih yang paling banyak trafficnya. Setelah itu kita jadi reseller atau dropshipper online. Ini hanya butuh waktu 5 menit. Kalau kita nggak punya produknya, kita jadi reseller. Dengan kekuatan kita, setelah itu 15 menit ke depannya kita bisa promosi lewat WhatsApp, close end group, maupun chat yang lainnya, atau kalau kita sudah lebih established bisa melalui Instagram, Facebook, dan akun media sosial yang lainnya. Itu cukup waktu 15 menit. Nah, kalau kita lihat seperti ini, nggak nyampe sejam kita udah punya usaha, alhamdulillah. Nah, berikutnya, terakhir saya ingin sampaikan bahwa memulai usaha itu juga kita harus lihat faktor risiko kesehatan masyarakat kita. Jangan kita memulai usaha-usaha yang tinggi risiko kesehatan masyarakatnya. Kita cari yang risiko kesehatan masyarakatnya rendah. Ini biasanya konsumsi, makanan, dan UMKM. Tapi manfaat ekonominya besar. Jadi ini saya sebut sebagai go zone. Setelah itu kita cari yang juga faktor risiko kesehatan masyarakatnya rendah seperti pivot zone. Baru setelah pandemi ini agak lebih bisa diatasi dengan mudah-mudahan ditemukannya vaksin dan obat-obatan lainnya, kita bisa masuk ke yang risiko kesehatan masyarakatnya lebih tinggi seperti pariwisata maupun kegiatan yang ada pengumpulan massa. Baru setelah itu weight zone, yaitu yang harus menunggu sampai wabah ini berakhir. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, teman-teman Indonesia Millennial Connect, tetap berolahraga, stay at home, pakai masker, jaga jarak, gunakan standar protokol COVID-19 yang disiplin. Insya Allah kita bisa bangkit di saat sulit, kita jangan sampai terjepit, menang melawan COVID, milenial, we can do it. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,
Itu keren banget sih Bang. 1 jam bisa buka usaha. Udah nggak lagi mikirin buka toko, kan sekarang udah zamannya digital ya. Apalagi milenial harus benar-benar melek digital gitu kan. Kan sekarang udah zamannya industri 4.0. Betul. Jadi kita jangan sampai ketinggalan karena milenial ini adalah penghuni jagat maya, netizen yang budiman. Jadi kita gunakan bukan hanya untuk chatting, bukan hanya berkegiatan sosial, tapi juga kita bisa berkegiatan ekonomi. Dan alhamdulillah udah banyak lahir di era pandemi COVID-19 ini pengusaha-pengusaha yang menggunakan digital. Saya baru ketemu Kang Sepi berjualan lampu melalui digital, lampu yang dikreasikan melalui kayu-kayu yang tadinya menjadi limbah bisa menjadi salah satu item produk yang dijual, dan sekarang dia alhamdulillah bisa dapat 20 juta lebih per bulan omsetnya. Juga ketemu dengan Ibu Lis yang menjadi penjual jamu empon-empon, sekarang omsetnya bisa 100 juta. 100 juta per bulan. Itu karena kebetulan pada saat pandemi gini orang-orang ingin meningkatkan imunitasnya, dan salah satu cara atau upaya meningkatkan imunitas kita adalah melalui konsumsi jamu. Jadi hal-hal seperti inilah teman-teman, Mbak Leli Nurafita, Mbak Safira, Mulfraini, semuanya saya dorong ya. Selain daripada Bro Iqbal, kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Najwa Shihab, kita juga ingin generasi kita ke depan ini berkreasi. Generasi yang meningkatkan kemampuan bangsa ini memproduksi barang-barangnya sendiri. Masa kita kena satu sindrom di mana kita suka barang-barang impor, padahal kita bisa menciptakan produk-produk kita sendiri. Kita harus cinta produk-produk dalam negeri, terutama pangan. Karena kita sekarang mengalami satu potensi krisis pangan di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Milenialnya harus mampu untuk mengambil peluang, menciptakan usaha-usaha di sektor pangan, baik itu kuliner maupun sampai ke sektor pertanian, dari hulu sampai ke hilir. Ayo bikin resolusi di Indonesia Millennial Connect ini selama 21 hari, teman-teman ciptakan pengusaha sebanyak 21.000. Jadi setiap hari 1.000. Jadi ini merupakan satu terobosan di Indonesia Millennial Connect. Setiap hari 1.000 usaha lahir dari anak-anak milenial, sehingga di akhir Indonesia Millennial Connect Festival ini kita punya 21.000 pengusaha baru kita. Insya Allah. Saya minta tepuk tangannya dong. Nah, ini kayak tepuk tangan elektronik. Oke, Indonesia Millennial Connect mana nih tepuk tangan elektroniknya? Oke, woi, thank you Mbak Siti, thank you Hanifa, thank you Solehudin, sama namanya Mas. Thank you Dia Noviani, thank you juga Mbak Anisha Adistia, thank you Mbak Fitri Mastura, dan Dipta Harim Bawa. Semua mana sekali lagi jempolnya, sekarang jempol, mana jempol? Thank you Noval, jempolnya. Juga Mahardika, terima kasih. Luar biasa. Mbak Dwi belum ada nih jempolnya nih. Jempol elektronik. Oh, itu jempol beneran. Oke, terima kasih. Saya balikan kepada Bro Iqbal. Silakan. Wow, ini banyak sekali. Ini banyak yang nanya nih Bang. Ada dari ini nih, Tasifa Salsabila dari Depok. Wow, silakan. Saya baru pulang dari Depok kemarin. Tasifa, silakan. Dari Ciseeng nih ada Viviana. Wow, pertanyaannya. Halo Pak Sandi. Halo. Ya, saya Tashifa dari Depok. Izin bertanya. Kan selama pandemi ini jadi mulai banyak usaha-usaha baru ya yang muncul ya. Nah, terus itu bagaimana
karena banyak usaha yang serupa itu saya pengen usaha tapi melihat usaha udah banyak terus juga punya value yang sama gitu. Nah itu ada strategi atau tips and triknya nggak sih? Gimana kita cara membuat brand kita berbeda sedangkan value-nya juga kayak gitu-gitu aja sama juga sama UMKM lainnya. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kuncinya adalah kita harus terus berinovasi. Kita berinovasi dengan menawarkan produk yang berbeda dari segi packagingnya, dari segi promosinya, dari segi distribusinya maupun jaringan reseller kita. Kita juga bisa memberikan produk-produk yang mudah-mudahan lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Itu adalah bagian daripada inovasi kita. Kedua, ambil risiko. Jangan takut walaupun ada pesaing, karena pasar Indonesia masih sangat besar. Apalagi milenial ini adalah jumlah dari populasi kita terbesar. Yang paling tahu keinginan milenial itu siapa? Ya milenial juga. Jadi milenial lah yang harus mampu untuk menciptakan usaha-usaha tersebut. Dan ketiga, proaktif. Jangan pernah kita pasif, menunggu saja, kita harus menjemput bola. Dengan proaktif ini kita mengambil satu inisiatif dan kita akan mampu untuk mengembangkan usaha kita ke depan. Sekarang saya mau tanya ini, nyari kerja ini gampang atau susah? Taruh di chat grupnya. Gampang atau susah nyari kerja? Susah, betul. Ya, semua bilang susah. Nah, kalau susah, ya kenapa enggak kita ciptakan lapangan kerja sendiri dengan membuka lapangan kerja melalui usaha kita. Ini adalah bagian daripada kita menyikapi keadaan ekonomi kita. Sekarang saya tanya pertanyaan selanjutnya nih untuk 831 peserta yang ada di sini dan juga yang ada di YouTube. Sekarang harga-harga dan biaya hidup itu murah atau mahal? Biaya hidup murah atau mahal? Semua bilang mahal. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi ini adalah kita bisa menciptakan produk-produk yang lebih terjangkau harganya. Bagaimana pangan kita lebih terjangkau kalau kita punya swasembada? Ya, sekarang saya tanya biaya listrik, tagihan listrik, murah atau mahal? Mahal. Nah, kenapa nggak kita ciptakan kegiatan usaha menggunakan energi baru dan terbarukan seperti energi surya, energi bayu, maupun energi-energi yang lainnya. Ini adalah bagian-bagian daripada inovasi yang harusnya kita dorong. Saya yakin kalau anak-anak muda Indonesia Millennial Connect kita ngumpul lebih dari 800 di sini, ini jejaring silaturahim yang luar biasa. Karena di balik setiap silaturahim ada panjang umur dan rezeki. Saya yakin anak-anak Millennial Connect akan mampu untuk menciptakan ekosistem untuk kita bisa bertahan dan justru bangkit di saat sulit dan menang melawan COVID. Bang Iqbal. Ya, lanjut nih untuk pertanyaan kedua. Tadi ada Febriana Putri, mana tuh? Silakan di open mic. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Febriana dari Mojokerto. Begini Pak, saya ingin bertanya. Mungkin ini bagi pemula bisnis ya Pak. Itu bagaimana caranya kita untuk menguatkan mental kita ketika kita pertama membangun bisnis. Terutama kan ini saya pengalaman ya Pak. Selama masa pandemi ini sama sekali tidak keluar rumah dan mungkin sulit dan juga dapatkan ya gitu Pak. Baik, saya menangkap pertanyaan Mbak Febriana dari Mojokerto. Mentalnya. Ya, saya bisa menangkap pertanyaan yang bagus dari Mbak Febriana di Mojokerto. Di Mojokerto, matur nuwun sangat nggih. Pertanyaannya Mbak Febri, pertama kita memiliki mental yang kuat kalau kita memiliki ilmu dan pengetahuan yang mumpuni. Jadi kita biasanya takut untuk masuk ke dalam dunia usaha itu karena kita takut resiko rugi, gagal, dan lain sebagainya. Padahal kita
mampu untuk mengurangi dan mengeliminasi resiko rugi dan gagal itu kalau kita memiliki ilmunya, ilmu pengetahuan. Jadi saya selalu mendorong, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pengetahuan kita terhadap usaha, seperti melakukan partisipasi di webinar seperti ini. Kita akan temukan ilmu-ilmu. Kalau kita misalnya tidak bisa berenang, kita pasti akan takut untuk nyemplung ke danau. Tapi kalau kita misalnya berenang, kita bisa berenang, kita tahu ilmunya untuk berenang dan bagaimana mengambang, kita tidak akan takut untuk berekreasi di danau ataupun di laut. Sama dengan bisnis. Membangun mental yang kuat, kita harus tahu ilmu pengetahuannya. Kedua, adalah kita memiliki pendamping. Kalau kita masuk ke kamar sendiri, gelap, biasanya kita takut kan? Kalau kita masuknya bertiga atau berempat, kita kurang rasa takutnya. Mental kita jauh lebih kuat. Jadi saya mendorong kalau kita memulai usaha pertama kali, kita bersama-sama dengan rekan-rekan kita, dengan sahabat-sahabat kita yang memiliki visi dan misi yang sama. Itu yang kedua. Jadi pertama, ikuti pelatihan. Kedua, ikuti program untuk memulai usaha bersama-sama dengan rekan-rekan. Dan yang terakhir, bahwa kita harus punya etos kerja 4As yang selalu saya bilang. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Karena saya yakin bahwa kalau kita kerja keras, kita akan dibukakan jalan untuk menjadi orang yang sukses. Tapi nggak cukup, kita harus juga kerja cerdas. Gunakan ilmu pengetahuan, teknologi, juga Internet of Things, digitalisasi. Setelah itu kita selesaikan upaya kita dengan bekerja tuntas. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena ikhtiar itu murni upaya manusia, tapi hasilnya adalah 100% di tangan Allah, di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita bekerja secara ikhlas, insya Allah rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Dan kalau kita bekerja dan berikhtiar yang luar biasa, biasanya Allah akan memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan rezeki dan kita akan sukses untuk menjemput rezeki. Sukses untuk meningkatkan mentalnya Mbak Febriana di Mojokerto, dan Mojokerto ini daerah yang sangat potensi ya dari segi agribisnisnya. Saya pernah ke Pacet, di sana ketemu dengan petani-petani yang cukup sukses, dan saya melihat bahwa kalau anak-anak muda Mojokerto bisa berkembang ya untuk di sektor pangan dengan tanah yang subur, saya yakin ekonomi Indonesia akan kuat dan bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju, sejahtera, adil, makmur, baldatun thayyibatun, warabun ghafur. Matur nuwun, Mbak Febriana. Ada dari Aprilia Kusuma nih Bang. Tanya terkait meyakinkan masyarakat Indonesia untuk cinta akan produk dalam negeri nih Bang. Berkaitan tadi Bang Sandi bilang, kalau kita harus cinta sama produk buatan Indonesia gitu kan. Jangan sampai kasus batik itu terulang lagi gitu. Betul sekali. Jadi memang kalau kita tidak mencintai produk dalam negeri, akhirnya akan ada pihak lain yang lebih mencintai produk kita dan akhirnya mengadopsi produk. Mengakui. Saya nggak bicara mengakui, tapi mengadopsi sebagai karya dan produk mereka. Nah ini jangan sampai terulang kembali. Saya kemarin bicara mengenai tempe. Tempe juga adalah produk khas Indonesia. Tapi kita sekarang ini jarang mengkonsumsi tempe. Padahal tempe ini adalah sumber protein yang baik. Negara-negara lain di Eropa lebih tertarik untuk melestarikan tempe dan mengembangkan panganan yang berbasis tempe. Kalau kita tidak hati-hati, ini tempe juga akan hilang. Kita harus kedepankan produk-produk, baik produk pangan,
produk sandang yang sehari-hari kita pakai itu harus produk-produk kebanggaan hasil produksi karya-karya terbaik anak-anak bangsa kita. Jadi siapa yang harus memulai? Ya milenial. Kapan dimulainya? Ya hari ini di Indonesia Millennial Connect. Lihatlah sekeliling kita. Saya sekarang ini mendorong gerakan local product, local heroes bersama Dr. Tirta. Ini juga kami melakukan kolaborasi-kolaborasi untuk mendorong minat dari anak-anak muda untuk bangga pakai produk-produk lokal Indonesia. Mulai dari sepatu, celana, sampai ke baju, apapun yang kita pakai, jaket, kuliner, dan segala macam yang kita konsumsi dalam keseharian kita. Kalau kita mulai sadar untuk mengedepankan produk Indonesia, insya Allah industri kita akan tumbuh dan berkembang, dan ketergantungan kita terhadap barang-barang impor akan menurun secara drastis. Demikian, Bang Iqbal. Tapi Bang, harusnya kan bukannya di satu sisi itu kayak mungkin di pemerintah membatasi gitu Bang, produk-produk luar gitu, brand-brand luar. Saya yakin kalau pemerintah berpihak kepada produk-produk lokal dengan membuka peluang para pengusaha milenial kita, entrepreneur muda kita, dengan memberikan kemudahan berusaha, memberikan kemudahan permodalan, kemudahan perizinan, dengan desain-desain yang menarik, kita nggak perlu melarang produk impor. Produk impor itu akan sulit bersaing karena pasar kita sudah sangat cinta dengan produk-produk dalam negeri. Jadi kita justru akan melihat apa yang terjadi di Korea, di mana di Korea tidak dilarang impor mobil dari Jepang, tapi orang-orang Korea ya bangga memakai mobil produksi Korea. Hanya orang-orang yang non Korea yang memakai produk dari produksi bangsa-bangsa lain. Nah ini kita harus belajar gitu. Sekarang banyak yang kegandrungan terhadap drakor, drama Korea. Ya ini harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kenapa nggak kita gandrung dengan drama-drama Indonesia sendiri yang ada di produksi ekonomi kreatif bangsa kita. Harusnya ada juga kecintaan kita kepada produk-produk yang kita juga mampu untuk mengkreasikannya. Nah ini adalah tanggung jawabnya di teman-teman milenial. Ayo teman-teman milenial, kita dorong penggunaan produk-produk lokal, bangga menggunakan produk lokal, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya masih berusaha, paling tidak hari ini saya pakai produk lokal, kacamata lokal, gelang lokal, baju lokal, jam ini dari produksi kebetulan perusahaan kami sendiri, dan apa yang saya pakai sehari-hari saya prioritaskan untuk produk-produk yang memang diproduksi oleh anak-anak bangsa sendiri. Jadi merupakan satu kebanggaan. Ya, ini terakhir sih Bang nih, ada dari Rusdi Palu. Ya, Rusdi. Wah, Rusdi Palu nih udah berkali-kali dia taruh di grup chat, luar biasa. Perjuangannya Rusdi Palu ini. Tapi jangan lupa Kaledo, jangan sampai tidak dikirim Kaledo. Ya, Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam. Dari kemarin-kemarin sebenarnya mau bertanya, alhamdulillah hari ini diberi kesempatan untuk bertanya langsung sama Bang Sandi. Akhirnya. Iya Bang Sandi, pertanyaan saya itu sih yang saya chat, untuk membuat usaha yang tanpa modal itu. Sekarang kan ini agak susah, apalagi di Palu. Sekarang kurang ini. Jadi untuk mencari membuat usaha tanpa modal itu seperti apa? Apa yang baiknya yang kami bisa jual di sini? Terima kasih Bang Sandi.
Baik, terima kasih Bang Rusdi. Kalau kita ingin memulai satu usaha tanpa modal, kita fokus sebagai reseller. Karena reseller itu di sektor perdagangan, sekarang kita bisa mampu untuk menjadi pengusaha dengan menggunakan produk-produk orang lain. Paling tidak, Rusdi, Adinda Rusdi bisa memilih 10 produk yang paling laku di Palu. Jadi apa saja terus dikerucutkan menjadi lini usaha yang bisa dikembangkan. Setelah itu bicara dengan pemilik produknya untuk mendaftarkan menjadi reseller. Saya baru saja selesai memproduksi acara Jemput Rezeki. Itu ada di Indosiar tiap Sabtu jam 6.30 pagi. Jadi produk-produk Indonesia kita kedepankan, mulai dari jamu, cake, sampai ke produk-produk kopi dan produk-produk yang sangat laku sekarang di tengah kaum milenial ini, saya bantu untuk promosikannya. Dan kita membutuhkan reseller-reseller yang banyak. Dan setahu saya di Palu ini sebetulnya pasar yang sangat potensial. Nah, di sini Rusdi bisa memerankan menjadi reseller produk-produk yang luar biasa. Dan itu tidak ada modal karena produknya semuanya menjadi resiko daripada si pembuat. Adinda Rusdi hanya membantu untuk menjualkan dan mendapatkan margin. Dan marginnya ini alhamdulillah cukup menarik untuk usaha yang tanpa modal. Saya baru saja ketemu dengan saudara kami yang ikut menjadi reseller dari produk APD, alat pelindung diri, mulai dari masker sampai ke hand sanitizer, cairan disinfektan maupun baju alat pelindung diri. Nah, ini ternyata banyak sekali diperlukan di rumah sakit dan dari teman saya yang menjadi reseller ini dia bisa mendapatkan omset antara 20 sampai 30 juta per bulan. Nah, ini yang luar biasa. Dengan peningkatan omsetnya dia dapat keuntungan bersih yang alhamdulillah cukup untuk menggerakkan roda ekonomi keluarganya. Jadi sukses untuk Bang Rusdi, maju terus. Peluang ada di depan kita, tinggal kita jeli untuk menangkap peluang tersebut. Ingatlah, hari-hari tercerah, cuaca terindah akan kita dapatkan setelah badai ini berlalu. Jadi kita tetap positif, optimis bahwa insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan di balik kesulitan ini. Sukses. Dan saya kembali ke Bray Iqbal. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Saya pamit diri karena ditunggu di Zoom berikutnya. Saya sampaikan sukses untuk Indonesia Millennial Connect dan kami di OKOC Indonesia, Rumah Siap Kerja, sangat tertarik untuk bisa bekerja sama dengan Indonesia Millennial Connect. OKOC ini adalah gerakan kewirausahaan yang akan menciptakan lapangan kerja. Sekarang sudah ada 400.000 pesertanya di seluruh wilayah Indonesia. Ini berangkat dari pengalaman saya. Saya dulu juga di PHK. Saya waktu krisis tahun 97 itu kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tapi ini justru jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang membukakan jalan bagi saya menjadi pengusaha. Akhirnya saya membuka usaha kecil, kami hanya bertiga di bidang konsultan keuangan, melalui periode jatuh bangun selama 20 tahun, sekarang usaha kami menjadi perusahaan investasi aktif se-Asia Tenggara dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Nah, saya ingin membagi semangat ini untuk para milenial. Di Rumah Siap Kerja kita memberikan juga pelatihan-pelatihan untuk para milenial, reskilling, dan bisa memiliki keterampilan yang cocok dengan keadaan COVID-19 ini. Sukses untuk Indonesia Millennial Connect. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Sandi yang udah berkenan mengisi sharing session hari ini.
Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah hadir di sharing session hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang udah disampaikan sama Bang Sandi. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya untuk bisnis kita, untuk kemandirian bangsa Indonesia. Saya Iqbal Zainal Mutakin selaku moderator mengucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.